Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, insya Allah saya coba mengalir saja. Jadi mungkin pagi ini kita ingin tadabur Al-Quran dan hadis dan mengaitkan pengajaran hikmah dari Al-Quran dan hadis agar kita bisa terapkan pada kehidupan real kita hari ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi saya ingin memulai dengan mengambil satu definisi terkait tumaninah. Ini kebetulan saya buka kitab Madarijus Salikin, ini karangannya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tapi sebagaimana pada umumnya kitab para ulama salaf khususnya ya, ulama-ulama yang dulu, itu karena mereka itu selain ahli fikih, ahli hikmah, ahli ibadah, jadi mereka itu seringkali mengunci hikmah-hikmah yang banyak dalam kalimat yang pendek. Saking pendeknya susah bukanya gitu. Nah, jadi untuk memahami apa yang mereka sampaikan, memang akhirnya kita harus tadabur kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada atsar para sahabat. Nah, insya Allah definisinya cukup mengena. Jadi menurut beliau, tumaninah adalah menjadi tenangnya engkau berada dalam tiap keadaan, dikarenakan adanya sakinah di dalam hatimu. Sementara sakinah adalah masuknya ketenangan ke dalam hatimu dikarenakan engkau yakin bahwa Allah senantiasa ada bersamamu. Jadi definisinya itu biasanya kalau ulama dulu itu nggak mau bertele-tele gitu, dia bukan filsafat tapi memang ahli hikmah, sesuatu yang rumit dijadikan sederhana gitu. Nah, kita seringkali mendengar istilah sakinah itu biasanya kalau di pernikahan. Jadi semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah gitu. Nah, dalam bayangan kita, sakinah, mawadah, warohmah itu tidak pernah berantem, selalu akur. Padahal kenyataannya di mana-mana rumah tangga, kita baru akan lebih mengenal sifat asli pasangan itu setelah menikah biasanya. Kalau belum menikah masih pacaran yang baik-baiknya kan. Tapi setelah menikah baru kita mulai melihat, menemukan, gening kok ada hal-hal yang saya nggak tahu gitu kan. Nah, tapi kemudian juga dua insan dipertemukan dalam satu rumah tangga, banyak perbedaan, masih mencari format itu, bagaimana caranya teamwork dalam rumah tangga antara suami dan istri. Nah, akhirnya ya pasti tidak bisa lepas, pasti akan ada kalibrasi dan ya berantem, berdebat gitu ya. Tapi sebenarnya yang disebut sakinah, mawadah, warohmah itu bukan dari luar eksternal ya, tapi itu adalah sebuah ketenangan yang Allah kasih. Makanya sakinah, mawadah, warohmah. Jadi dari mulai sakinah dulu, kemudian timbul rasa cinta, baru kemudian tadi rahmat. Nah, jadi sebenarnya dalam Islam yang namanya pernikahan itu adalah setengah agama, sehingga bentuk cinta pun sebenarnya sangat sulit didefinisikan. Hanya bentuk cinta kalau dalam Islam itu tidak terbatas oleh hal-hal yang sifatnya fisik. Jadi katakanlah kita menikahi seseorang karena bogoh, karena seneng awalnya, jadi ada percampuran antara ketertarikan fisik gitu. Karena dulu masih muda-muda, masih cantik-cantik, masih ganteng-ganteng, data mah pasti luntur. Usia nambah juga semua luntur kan. Jadi kalau mengandalkan syahwat fisik, itu semua juga akan luntur gitu. Nah, tapi kemudian katakanlah orangnya cakep, orangnya cantik, lamun ngobrol teu nyambung ge da moal resep ya. Jadi tentu ada ketertarikan secara fisik dan juga harus nyambung gitu. Nah, tapi kemudian kalau nanti seiring usia berjalan, fisiknya luntur, apakah masih nyambung tuh gitu. Nah, seringkali dalam rumah tangga itu sering nggak nyambung. Karena
ketika awal itu dunianya sama, setelah menikah bapak-bapak punya aktivitas sendiri, ibu-ibu punya aktivitas sendiri, dan nggak pernah sharing dunianya masing-masing, lama-lama makin nggak nyambung rumah tangga itu. Jadi dikatakan rumah tangga mandul itu karena akhirnya komunikasinya makin lama makin berjarak. Nah, di situ kemudian banyak problem gitu. Tapi selama dua-duanya tetap berkomunikasi, ya istilahnya kan ada awet rajet. Mau berantem terus, tapi nya terus. Udah langgeng gitu. Karena ada komunikasi, ketimbang yang diem-dieman. Gitu. Seakan-akan semuanya baik-baik saja. Kalau ada masalah tidak pernah dibahas, tiba-tiba patah. Begitu kan. Nah, itu manusia itu memang harus terus berkomunikasi. Nah, jadi sakinah itu kita pahami kalau dalam rumah tangga kita selalu mendoakan semoga sakinah, mawadah, warohmah gitu. Tapi sebenarnya sakinah itu bukan hal-hal yang sifatnya selalu tenang ya. Tapi di balik perdebatan, Allah terus membuat satu dan lain itu betah gitu. Karena mereka makin saling memahami satu sama lain. Sehingga si katakan laki-lakinya yang tadinya galak teuing, yang istrinya yang cengeng, akhirnya semua terkalibrasi, si suaminya jadi lebih lembut, si istrinya jadi lebih tegar gitu. Nah, memang rumah tangga harus seperti itu. Allah memberikan biasanya saling menyeimbangi sehingga menjadi sempurna. Demikian juga agama Islam dikatakan agama wasaton, pertengahan. Karena kalau dulu istilah makdub atau yang Allah murkai itu biasanya dikaitkan dengan orang-orang Yahudi. Bukan karena Yahudinya, tapi karena Yahudi itu punya, dulu sudah dikasih Taurat, sudah dikasih hikmah yang banyak, tapi kemudian kalah dengan gogoda dunia, sehingga agama itu diperjualbelikan dan ayat-ayat Allah itu banyak yang mereka rubah-rubah. Makanya mereka kemudian dikatakan makdub, dikatakan orang-orang yang Allah murkai. Karena sudah dikasih karunia yang banyak, tapi malah ilmu agama dipakai buat komersil lah, atau nyari uang, atau untuk politik. Kan kalau hari ini sama, dalam macam-macam kancah eksistensi manusia, ya manusia kan kalau membangun profilnya ingin tampak soleh gitu ya. Jadi kalau mau pemilihan apapun, jadi ketua asosiasi, jadi wakil rakyat, itu baru ke panti asuhan, dipoto, wah saya yang menyantuni yatim, menyantuni fakir miskin gitu kan ya. Jadi pencitraan, sehingga agama dipakai untuk kepentingan yang sifatnya dunia. Nah, di sisi lain ada yang disebut dolin. Dolin adalah biasanya dikaitkan dengan umat Nasrani. Karena saking mereka itu kesel melihat orang-orang Yahudi yang memperjualbelikan ayat, mereka melakukan perlawanan dengan beragamanya berlebihan. Sehingga apa yang Allah berikan ditambah-tambah sendiri. Jadi ada kerahiban, kalau jadi pastor tidak boleh menikah, tapi akhirnya menyalahi fitrah manusia. Nah, Islam hadir itu tengah-tengah. Jadi nggak boleh terlalu ekstrim kanan, nggak boleh terlalu ekstrim kiri. Artinya agama yang terbaik itu adalah dia harus menggabungkan antara urusan akhirat dan dunianya. Gitu. Nah, jadi tumaninah biasanya kita temukan di dalam sholat. Jadi dikatakan kalau sholat itu harus tumaninah. Jadi kalau sujud, tumaninah. Kalau ruku, tumaninah. Jadi jangan buru-buru. Baru rakaat 1, udah mikirnya, aduh masih 3 rakaat deh ya gitu. Nah, kalau lagi sujud, nikmati sujudnya sampai hatinya tenang, baru duduk gitu. Jadi berusaha untuk tenang dalam setiap keadaan dan kondisi gitu. Nah, kita akan coba tadabur hari ini. Jadi kita akan masuk ke dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam dirinya atau saat sendirian, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku, kata Allah. Jika ia mengingatku dalam satu kumpulan,
maka aku akan mengingatnya di dalam satu perkumpulan yang lebih baik daripada kumpulan yang mereka lakukan, gitu, yaitu kumpulan malaikat. Jadi kita sering mendengarkan kalau majelis zikir itu, katakan seperti kita hari ini berkumpul untuk tadabur ayat-ayat Allah, itu secara iman, ini sebenarnya banyak malaikatnya yang hadir, gitu. Nah, karena kalau manusia itu sebenarnya satu manusia saja punya 4 malaikat. Jadi kalau di sini ada 20 orang, dikali 4, itu malaikatnya itu lebih banyak daripada orang yang hadirnya, gitu. Jadi ada 80 malaikatnya. Kan ada malaikat yang kiri kanan yang mencatat, ada yang depan belakang yang disebut hafazoh. Jadi satu orang manusia itu diiringi oleh 4 malaikat. Jadi kalau 20 yang hadir ya 80 malaikatnya, gitu. Dan mereka semua ketika sang hamba itu sedang berzikir, artinya zikir itu kan ingat Allah. Jadi dengan membaca Al-Quran, dengan membaca hadis, kita sedang mendengarkan apa yang Allah hendak ajarkan kepada kita. Nah, mereka itu sibuk memohonkan ampun, katanya. Jadi kalau kita membahas ayat-ayat, mereka ke Allah itu memohonkan agar Allah mengampuni nih semua yang hadir dan diberkahi, begitu. Itu seperti itu. Nah, jadi ini kalau kita lihat kurang lebih skemanya seperti ini. Jadi kalau seorang hamba itu, ini ada hadisnya, jika seseorang itu bersalawat kepada Nabi, jadi kalau kita salawat ke Rasulullah, itu maka Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali, katanya. Itu hadisnya begitu. Ya, dan kalau Allah bersalawat, malaikat semua ikut bersalawat, gitu. Nah, tapi apa itu salawat? Ya, salawat itu sebenarnya kalau kita yang masih hidup kan silaturahmi. Cara kita menyambungkan satu dan lain supaya tidak lose kontak, supaya begitu ketemu tidak kagok, begitu ya. Itu kita reguler bersilaturahmi. Sehingga melalui silaturahmi itu biasanya timbul banyak inisiasi. Ayo kita bikin grup pengajian, ayo kita tolong teman kita yang sedang kesulitan, ayo kita besuk yang sedang sakit. Jadi dengan silaturahmi itu biasanya akan timbul banyak inisiasi, tergantung silaturahminya dalam kebaikan, ya tentu akan melahirkan banyak perbuatan baik secara kolektif. Tapi kalau hari ini networking pun dikatakan silaturahmi biasanya. Jadi orang networking nyari relasi, nyari investor, judul nama silaturahmi, padahal silaturahmi yang sesungguhnya tidak seperti itu. Ya, menyambungkan tali kasih di antara kita, begitu ya. Nah, jadi salawat itu sebenarnya silaturahmi kepada yang goib, gitu. Jadi kalau Rasulullah sekarang sudah tidak bersama-sama dengan kita, tapi kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, artinya kita ingin menyambungkan diri dengan Rasulullah, gitu. Nah, sebenarnya banyak penjelasannya. Kalau Allah bersalawat kepada seorang hamba, itu apa bentuknya? Kalau malaikat bersalawat kepada seorang hamba, apa bentuknya? Kalau Rasulullah bersalawat kepada seorang hamba, apa bentuknya? Jadi di Al-Quran itu sangat spesifik. Nanti insya Allah kita akan lihat. Jadi kita lanjut dulu di ayat selanjutnya. Jadi ini lebih banyak tadabur hadis dan Al-Quran. Di hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah satu kaum duduk sambil berzikir kepada Allah, kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka, dan akan diselubungi oleh rahmat, dan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Dan Allah akan menyebut-nyebut orang-orang yang berada di sisinya. Gitu. Jadi biasanya kalau kita tidak ada manusia yang tidak punya problem, entah itu problemnya, kalau hari ini cucu, anak, dan sebagainya yang membuat kita khawatir, kepikiran, kondisi mereka, dan lain sebagainya, atau sudah pensiun, masih banyak kebutuhan, sehingga nanti dari mana nih hasilnya. Manusia itu sudah janjinya Allah akan didatangi oleh syaitan selama di dunia karena akan diuji. Dan syaitan itu Allah berikan akses untuk datang kepada manusia dari 4 penjuru arah. Jadi bayangkan
Kalau kita tidak mohon perlindungan ke Allah, pasti kalah. Jadi syaitan mengatakan bahwa sesungguhnya karena engkau telah menghukumi aku sesat, maka aku akan mendatangi mereka dari arah depan, belakang, kiri, kanan. Dan engkau akan menemukan sebagian besar dari mereka tidak bersyukur, katanya begitu. Dan Allah mengizinkan, yo silakan, kalian datangi manusia dari 4 penjuru arah, barang siapa yang ikut kalian, bawa aja ke neraka, katanya gitu kan. Tapi sesungguhnya kalian tidak akan mampu untuk menyentuh hamba-hambaku yang al-mukhlasin. Jadi yang nggak kena pengaruhnya mereka itu hanya yang ikhlas. Kata Allah begitu. Allah udah ngasih janji. Ya, kalau yang beriman masih kena. Ya. Yang soleh masih kena. Definisinya itu hanya yang ikhlas. Jadi orang beriman ya kadang ada momen ikhlasnya, ada momen nggak ikhlasnya gitu. Nah jadi Allah mengatakan spesifik, pokoknya yang ikhlas yang kalian nggak bisa sentuh. Selain yang ikhlas kalian bisa sentuh. Makanya ketika orang beriman ditambah ilmu sama Allah, kemudian dihormati oleh orang karena dia punya pengetahuan, tiba-tiba godanya, wah senang dengan kehormatannya. Jadi para ulama juga ada ujiannya. Jadi biasa yang disebut orang-orang fasik itu adalah orang yang kafir setelah beriman. Jadi sebelumnya sudah beriman, Allah kasih banyak karunia, punya ilmu yang banyak, akhirnya banyak yang mendengarkan, banyak yang menghormati, lama-lama nggak ikhlas, karena lebih fokus dengan penghormatan manusia daripada ridho Allahnya. Nah itu jadi ulama ada yang baik, ada yang kepleset. Di dalam semua level manusia itu pasti nggak akan selesai syaitan itu menggoda hingga dia ajal gitu. Jadi kalau sudah pensiun apalagi mereka akan menggoda dengan lebih keras, karena meskipun ajal manusia itu tidak terkait usia sebenarnya, karena bisa yang muda duluan, ya bisa yang masih kecil. Jadi sebenarnya kalau ajal tidak terkait usia. Tapi secara umum memang biasanya faktor usia begitu. Sehingga ketika kita menjelang usia sudah mulai senja, itu mereka lebih keras menggodanya. Karena mereka kan semua cari teman. Pengennya nanti kalau yang pada meninggal, pada kufur semua, pada ikut nemenin mereka begitu. Nah jadi betul bahwa kita terus harus mohon perlindungan kepada Allah dan belajar ilmu sampai ajal datang. Jadi tidak ada kata pensiun dalam belajar ilmu dan beramal soleh sebenarnya. Jadi kalau yang mereka inginkan kalau sudah pensiun, sudah santai aja di rumah, nggak usah ngerjain apa-apa, tinggal menikmati hasil. Padahal seharusnya nggak begitu. Kalau dalam Islam itu, kalau sudah pensiun, tapi ilmunya banyak, pengalamannya banyak. Meskipun nggak dibayar, dia punya kewajiban sharing. Itu infaknya. Jadi infak nikmat Allah, diberikan ilmu yang banyak, pengalaman yang banyak. Banyak anak-anak muda yang baru menapaki kehidupan, yang mereka itu akan mengalami banyak ujian, godaan. Nah, yang sudah para senior harus memberikan pesan-pesan lah seminimalnya begitu. Jadi tidak boleh pensiun di dalam Islam itu, karena manusia harus terus beramal soleh hingga ajal datang menjemput. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, bahwa tadi sakinah itu adalah sesuatu yang diturunkan. Jadi kalau kita ikut kajian apapun yang membahas tentang hikmah, ayat-ayat Allah, biasanya problem itu sementara hilang. Jadi kalau seandainya bedanya begini, ketika kita sedang ada ujian, kalau yang dibahasnya bukan hikmah, paling dialihkan. Jadi ketika orang sedang punya problem kehidupan, datang sahabatnya, udahlah daripada kamu murung, saya ajak nonton, saya ajak jalan-jalan. Seneng, lupa problemnya. Tapi nanti begitu sampai ke rumah lagi, mulai kepikiran lagi. Nah, jadi sifatnya temporer. Tapi kalau yang ilmu hikmah, itu Allah menjanjikan bahwa itu seperti gunung yang mengokohkan bumi. Jadi bumi yang tadinya bergoncang, maka Allah tancapkan gunung sehingga bumi itu tidak bergoncang. Artinya diberikan ilmu, pengetahuan, bahwa sesedih-sedihnya dunia sih, dunia itu sementara. Dunia itu nggak ada yang tetap.
senang dan sedih itu memang sudah menjadi ketentuan dunia. Tidak ada orang yang dari awal lahir sampai meninggal itu senang terus, dan tidak ada juga yang sedih terus, tapi semuanya datang silih berganti. Kalau yang mau yang abadi nanti setelah meninggal, apakah itu senang terus ataukah menderita terus begitu kan? Tapi kalau dunia sifatnya ya memang gitu aja gitu. Jadi dan Allah sudah kasih rumusnya, Rasulullah sudah kasih rumusnya, betapa menakjubkannya orang-orang mukmin. Karena jika mereka ditimpa dengan kesulitan, mereka bersabar katanya. Tapi jika mereka diberikan kesenangan, mereka bersyukur. Jadi SOP-nya kalau mukmin ya dua itu aja. Kalau susah ya sabar, kalau dikasih senang ya syukur. Tidak ada yang lain gitu. Nah, sehingga mau diuji di bawah, mau diuji di atas, karena ujian itu kan ujian susah, ujian senang. Nah, dua-duanya dia bisa lewat gitu. Nah, saya akan lanjut masuk ke Quran surat At-Taubah, Quran surat 9 ayat 103. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ambillah dari sebagian harta mereka sodakoh. Ya. Kamu membersihkan mereka dan menyucikan mereka dengannya. Ya. Dan berdoalah atas mereka. Sesungguhnya doa atau salawatmu ya, adalah ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat di kalimat Arabnya, di bagian akhir, ini memang spesifik. Inna solawataka. Gitu. Jadi salawat sebenarnya, meskipun diterjemahkannya doamu gitu ya. Tapi kalimatnya itu, Arabnya itu salawat. Gitu. Jadi kalau orang bersedekah, mau sedekah itu kan ada yang sedekah wajib, ada yang sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib bayar zakat, kalau sedekah sunnah infak. Ya, infak itu juga ya nggak harus besar sebenarnya. Tapi ketika ada orang butuh ya kita punya kemampuan ya hanya ngasih 50.000 misalkan ya. Tapi ikhlas karena Allah itu adalah infak gitu. Zakat jelas, kalau zakat wajib karena kalau kita diberi karunia harta, sebenarnya zakat bukan hanya untuk harta. Kalau dikasih karunia harta, dikasih karunia ilmu, dia harus ngeluarin zakatnya. Jadi kalau dikasih ilmu, dia harus sharing. Nggak semuanya itu harus komersil. Jadi nggak semuanya itu sedikit orang nanya, terus wani piro gitu kan. Ada hal-hal yang kemudian, ya saya punya pengalaman, saya punya ilmu, saya mau sharing nih gitu. Ya semoga ada manfaatnya, karena dia sedang mencari jariah juga. Kalau dia meninggalkan ilmu yang bermanfaat, nanti itu akan menjadi amal yang terus mengalir ketika dia sudah tidak ada. Nah, jadi di sini salawat ya. Jadi ini adalah salawat Rasulullah. Ini kan perintah untuk Rasulullah ketika itu disuruh mengambil zakat, disuruh mengambil sedekah dari harta kaum mukmin. Yang sebenarnya itu kemudian doa Rasul itu yang kemudian dengan doa Rasul itu kita dianugerahi sakinah ke hati kita. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian senang mengalami mengamati fenomena dunia, kita itu selalu abstrak bicara konsep bahagia. Karena manusia itu dalam kondisi tidak punya, dia melihat orang yang punya, hidupnya serba mudah, punya rumah, punya mobil, punya uang untuk bisa jalan-jalan, bisa menikmati restoran yang yang enak begitu ya. Orang yang tidak punya uang akan mengatakan kayaknya bahagia ya kalau punya uang kayak dia gitu. Tapi ketika nanti dia sudah punya uang, dia akan melihat bahwa bahagia itu sebenarnya tidak, ya bahagia sebentar lah paling ya. Tapi ternyata kita lihat banyak orang yang punya segala-galanya, uang punya, jalan-jalan ke semua penjuru sudah, tapi hatinya resah terus. Bahkan mau dia artis top dunia, mau dia penyanyi top dunia, mau dia bintang film top dunia, banyak yang bunuh diri karena depresi. Padahal karirnya bagus, hartanya berlimpah, semua dia sudah punya, nggak ada yang dia nggak bisa dapat.
tapi ternyata nggak bahagia. Ya. Dulu ada Whitney Houston, ada Robin Williams, ya orang-orang yang aktingnya bagus, suaranya sudah paling bagus begitu ya, dikenal punya gift gitu dalam suaranya. Tapi mereka kemudian mengalami satu depresi tertentu yang akhirnya mengakhiri hidupnya gitu. Jadi sebenarnya kita ditipu oleh ilusi bahwa bahagia itu harus punya sesuatu dulu gitu. Padahal sebenarnya bahagia itu kan murah, karena bahagia itu di hati. Jadi ketimbang misalkan orang dikasih kemampuan terbatas, tapi mengangankan, mencita-citakan jalannya ke luar negeri. Maka sampai kapanpun nggak akan bahagia dia. Padahal kalau dia ngebot tram, bawa anak cucu, pergi ke taman kota di Bandung bagus-bagus, asal ngampar tikar, makan, itu udah bahagia sebenarnya. Belum tentu ngampar tikar di luar negeri lebih mudah gitu kan. Cuman dia sudah punya bayangan, wah kayaknya kalau nggak keluar negeri nggak bahagia gitu. Jadi sebenarnya konsep bahagia itu, kita harus menarik bahagia itu ke kondisi kita hari ini. Bahagia itu tidak harus menunggu sesuatu dulu. Makanya kalau orang ridho dengan kehidupan hari ini dimanapun dia, dan menarik konsep kebahagiaan itu ke hari ini, itu dia akan bisa lebih menikmati kehidupannya. Nah tapi itu memang tidak mudah. Makanya dikatakan kalau orang tahu itu resepnya hanya begitu, tentu semua akan melakukan gitu. Dan di agama itu selalu rumusannya mudah, melaksanakannya waduh susah sekali gitu. Nah makanya karena ternyata rasa tenang itu Allah yang ngasih. Jadi yang disebut hidup qanaah, ya orang dengan secukupnya tapi bahagia, itu bukan sesuatu yang bisa dilatih. Itu sesuatu yang dimohonkan ke Allah, kemudian Allah berkenan memberikan rasa tenang itu. Makanya tadi dengan semua yang dia miliki, kalau Allah nggak kasih sakinah di hatinya, dia akan resah terus gitu. Makanya istilahnya bisa makan segala macam yang enak, tapi selalu khawatir dan resah, itu akan kalah nikmatnya dengan hanya makan ikan asin sama nasi, tapi kemudian bisa menikmati. Itu akan jauh lebih terasa nikmat hidup itu ya. Makannya sederhana tapi asa nikmat gitu. Jadi ada orang yang memang dengan hal-hal yang kecil tapi dia bisa bahagia begitu. Ya tentu kita inginnya dikasih banyak kecukupan dan bahagia. Kalau dikasih kecukupan yang banyak tapi nggak bahagia, itu tersiksa sebenarnya. Nah jadi di sini kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, nah salawat ke Rasulullah itu cara kita ingin menghubungkan ke beliau. Tapi kemudian di sini dikatakan dengan kita bersedekah, maka Rasulullah akan mendoakan. Yaitu salawat Rasulullah itu akan mengundang ketenangan di hati. Jadi istilahnya kalau hari ini banyak pusing kehidupan, ya ada yang susah, keluarga yang susah, ya berapapun seridonya mau ngasih 100.000, lillahi ta'ala. Itu sebenarnya akan mengobati semua gundah kita. Karena dengan pemberian hanya 50.000 tapi ikhlas, itu karena kebahagiaan itu kan mahal. Bayangin, kalau rasa tenang di hati itu mahal sekali. Orang mencari ke seluruh dunia tidak kunjung menemukan, padahal rumusan Quran, sedekah aja gitu. Nah, tapi sedekahnya jangan ria, jangan ujub, betul-betul, ya Allah, semoga dengan hamba bersedekah, Engkau memberikan ketenangan dalam hatiku, gitu. Nah, ini contoh doa amal seperti itu. Kemudian kita lihat hadis lagi di riwayat At-Tirmizi. Ketika seseorang membaca surat Al-Kahfi, ya, ini surat Al-Kahfi adalah surat 18 yang biasa kita disunahkan membaca setiap hari Jumat. Jadi sebelum sholat Jumat itu disuruh baca surat Al-Kahfi. Karena hari Jumat itu hari raya mingguan. Kalau laki-laki wajib dia hukumnya ke masjid. Sebenarnya masjid itu kahfinya, guanya orang beriman. Karena Allah itu tahu dunia ini tuh hiruk pikuk. Banyak problem, banyak masalah, banyak yang membuat hati kita nggak tenang. Nah, tapi Allah mengundang di hari Jumat itu, ayo masuk ke guanya mukmin.
Allah ini mau menganugerahi sebuah nikmat tertentu kalau kalian datang pada hari Jumat. Kalau kalian membawa hati kepada Allah, Allah akan menganugerahi banyak hal gitu. Nah, di antaranya adalah disuruh untuk membaca surat Al-Kahfi. Nah, kita lanjut. Tiba-tiba, ya, ketika seseorang membaca surat Al-Kahfi, tiba-tiba ia melihat binatang tunggangannya menghentakkan kedua kakinya. Kemudian ia memandang ke atas, ternyata seperti awan atau mendung. Lalu ia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal itu kepada beliau. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah ketenangan yang turun bersama Al-Quran atau turun atas Al-Quran. Jadi memang bahasa agama itu nggak mudahnya karena banyak mutasyabihat, banyak perumpamaan. Jadi Allah menggunakan perumpamaan yang tidak mudah difahami kalau kita tidak merenung gitu. Jadi sama dengan kalau bahasa Indonesia juga kan seperti itu. Misalkan katakan kita ada peribahasa, ada udang di balik batu gitu kan. Secara konteks kalimat itu sederhana. Tapi kalau orang nggak paham ungkapan makna, dia akan mengatakan, dia akan balik batunya, dia lihat kok nggak ada udangnya. Wah, bohong nih gitu. Padahal apalagi Al-Quran, karena Al-Quran kan bukan sastra, ini firman Allah. Jadi hadis, Al-Quran itu pasti kalimat pendek tapi banyak ungkapan yang hanya bisa dipahami kalau kita rajin tadabur Al-Quran gitu. Jadi Allah itu mau memberikan hikmah yang banyak dengan bahasa-bahasa seperti ini. Nah, jadi kalau membaca surat Al-Kahfi dikatakan seperti orang yang tunggangannya menghentakkan kedua kaki gitu ya. Ini saya jelaskan sederhananya begini. Kalau seandainya kita banyak problem hari ini, ketika kita mau tidur di malam hari, membawa masalah, problem, PR buat besok, biasanya tuh kita ada deadline atau ada kewajiban tertentu besok hari. Malam hari itu kita seringkali kepikiran hari besok kan, aduh besok nih gimana ya, belum siap, belum ini, belum itu, masalah yang tadi belum selesai. Jadi tidur itu dengan berbagai perasaan khawatir, ya, dan dia sedang mempersiapkan hari esoknya gitu, karena banyak PR mungkin. Tapi orang tuh suka lupa, kalau tidur belum tentu bangun lagi sebenarnya. Ya kan, kalau ajal itu kan orang tidur, kita itu selalu berasumsi karena sudah sekian puluh tahun kita malam tidur, besok bangun, besoknya tidur lagi malam, besoknya bangun, kita selalu menyangka bahwa pasti akan terus begitu gitu. Padahal ternyata tentu justru dalam usia-usia kita sudah banyak melihat kolega, teman, senior, bahkan yang lebih muda, yang kemarin baru sehat-sehat, masih sehat-sehat, saya baru ngobrol, tiba-tiba hari ini udah nggak ada. Tiba-tiba hari ini ajal, gitu kan. Jadi orang itu sudah punya rencana mungkin. Mau piknik, nanti bulan apa, dan lain sebagainya. Oh, ternyata ajal datang duluan. Gitu. Nah, sama dengan orang ketika mau tidur malam hari, sebenarnya dia harus menyerahkan segala sesuatu ke Allah. Jangan dikhawatirkan hari esoknya. Hari esok sih dihadapi, dilakukan persiapan, tapi jangan dibawa tidur kekhawatirannya begitu. Nah, ketika orang sebelum tidur itu, ya dia mungkin zikir dulu, mengembalikan semua, ya Allah, inilah hariku, aku telah melaksanakannya sebaik-baiknya, apa yang belum bisa aku kerjakan, aku serahkan kepadamu, semoga besok aku bisa melangkah lagi dengan mudah begitu. Tapi jangan dibawa kepikiran, gitu. Karena bisa jadi besok Allah bangunkan dan kita kemudian harus tetap melaksanakan urusan itu, atau jangan-jangan malamnya udah selesai jatah usianya begitu. Nah, itu maksudnya guanya orang beriman itu, dia harus masuk kembali refleksi. Jadi setiap malam kita harus ingat bahwa, makanya kan di Al-Quran, jangan engkau mengatakan akan melakukan sesuatu esok hari, kecuali dengan mengatakan tadi, insya Allah gitu. Jadi betul-betul kita sering lupa hal itu. Nah, kalau seandainya ternyata besok kita masih bangun dan harus melaksanakan urusan itu,
Allah menjanjikan kalau orang masuk ke Al-Kahfi, diserahkan dulu urusannya ke Allah, besok pun menghadapinya dikasih ketenangan. Itu maksudnya. Jadi orang harus masuk ke satu guanya orang beriman, tafakur, refleksi, menyerahkan kembali kepada Allah, agar kalaupun dia melanjutkan urusan itu, Allah berikan dulu ketenangan di dalam hatinya. Nah, jadi ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau manusia, kan kita hidup di kota manusia hari ini, pagi kita bangun, kita berangkat ke kantor, kita berangkat ke ruang aktivitas kita masing-masing, kita interaksi dengan banyak manusia. Kalau dalam ruang kajian biasanya alhamdulillah karena biasa sering saling menasehati dengan agama. Tapi kan bukan hanya ruang kajian yang kita punya. Kita di luar juga punya aktivitas lain yang kumpul, yang kemudian macam-macam ya aktivitasnya. Nah, di situ kita membawa banyak dinamika persoalan kehidupan. Ya mungkin tadi ada teman yang cerita dia punya masalah dengan besannya, dia punya masalah dengan cucunya. Wah, kita ikut kepikiran tuh dengan semua problem-problem dunia itu. Nah, sehingga dalam usia pensiun juga tadi ada yang khawatir dengan kehidupan, ada yang tabungannya sudah menipis, tidak lagi punya hasil, sementara anak-anak juga belum terbangun ekonominya, akan banyak, masing-masing akan berbeda. Nah, kemudian kita menjadi punya kekhawatiran, kebingungan tertentu. Nah, Allah mengajak untuk kita masuk ke Al-Kahfi kalau seperti itu. Jadi kota manusia ini tuh kota yang serba hiruk-pikuk. Gitu. Kita tuh memang butuh grup seperti grup rohis, grup pengajian, karena kalau tidak ada ruang itunya, kita seringkali nanti hanya melihat orang-orang yang di luar yang pusing dengan dinamika dunia, padahal ya semuanya sementara ya. Tapi seminimalnya kalau kita punya gua, ya guanya itu ya tadi ada komunitas tertentu, ya mau sobat dekat, mau itu grup pengajian, itu kita bisa lebih saling mengingatkan gitu atau menguatkan. Nah, jadi disuruh masuk Al-Kahfi, kemudian di sana nanti di Al-Kahfi itu Allah akan ajarkan macam-macam gitu. Nah, jadi tentu saya yakin dimanapun kita berada, apapun materi yang disampaikan, pasti di semua ruang itu pasti ada yang sedang ada ujiannya gitu. Jadi semua yang hadir di sini nggak mungkin nggak ada ujiannya dalam kadar dan bentuknya masing-masing. Nah, bentuk-bentuk kajian seperti ini tuh dalam konteks kita sedang berusaha masuk ke guanya orang beriman lah. Semoga kita memperoleh ilmu yang manfaat agar kita bisa menyikapi lagi semua gelar itu dengan santai, tenang, sambil tawakal ke Allah. Nah, jadi skema sakinah kurang lebih kalau sederhananya seperti ini. Jadi kalau manusia hatinya selalu goncang karena tadi syaitan masuk dari semua 4 penjuru arah, syaitan akan datang dari arah depan. Nanti kamu gimana kalau udah pensiun? Gimana kalau kamu sudah tidak punya penghasilan? Gimana kuliahnya anak? Gimana nanti anak kamu belum nikah? Oh, dan lain sebagainya. Itu banyak. Bagaimana anak kamu yang sedang punya persoalan rumah tangga? Wah, kita maksudnya sudah tua ingin menikmati. Oh, nggak bisa, semua kepikiran. Jadi akan selalu goncang. Tapi sakinah itu, hati yang bergoncang tadi, yang takut akan menjadi tenang kalau Allah kasih sakinah itu. Yang sedih akan menjadi gembira, kemudian yang enggan akan menjadi mau, katanya begitu. Ini kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya. Baik, jadi kalau seandainya tadi manusia dengan hatinya yang sedang goncang, dengan ketakutan, dengan kesedihan, dengan semua terasa berat lah hidup tuh ya, semua berat hidup itu. Nah, maka kalau seandainya Allah turunkan sakinah, yang disebut sakinah itu dalam definisi agama adalah cahaya yang Allah turunkan di dalam hati sehingga hati itu menjadi diam. Itu sahabat-sahabat. Jadi caranya supaya bisa dapat sakinah, satu tadi Rasulullah mengatakan bersedekah gitu kan ya.
kemudian masuk ke kahfi, ya, dalam setiap selesai menghadapi problem kehidupan, jangan lupa ingat Allah dulu. Jadi jangan panik, jangan ketika diuji sesuatu langsung panik, tapi refleksi dulu, ya Allah, kalau ini menimpaku berarti pasti atas izin-Mu. Karena nggak mungkin apapun bisa menimpa, mau yang sifatnya baik ataupun buruk, kecuali atas izin Allah. Kalau Engkau izinkan ini menimpaku, berarti pasti ada maksud, gitu. Nah, maksudnya itu pasti baik kalau Allah yang ngasih, gitu. Karena seringkali manusia itu Allah ajari bukan hanya dari hal-hal yang sifatnya menyenangkan, tapi justru dari ujian pun banyak hikmahnya. Nah, jadi sakinah itu akan membuat hati menjadi diam. Nah, kita lihat kalau di kitab Madarijus Salikin tadi, dikatakan ada 3 derajat sakinah itu. Jadi, ketika Allah memberikan cahaya ketenangan di dalam hati, orang bisa tenang ketika ibadah. Gitu. Jadi dia ibadah itu bisa menetapi ibadah dengan lebih tenang. Jadi nggak terburu-buru, ya sholat dinikmati, ya ngaji dinikmati, ya urusan sih banyak, tapi pas sholat ya sholat aja gitu. Nanti urusannya setelah sholat dilanjut lagi gitu. Jangan sholatnya diburu-buru karena hanya untuk menyelesaikan kewajiban sholat, tapi ibadah yang tenang itu artinya sebenarnya urusan kita yang banyak itu kalau sholatnya benar, nanti Allah akan kasih banyak kemudahan. Nah, makanya Allah kalau hari Jumat, ayo semua yang rizkinya terbatas, semua yang bingung kehidupan, datang ke masjid. Tapi kan kebanyakan orang akhirnya, kalau hari Jumat itu biasanya berdagang di masjid. Jadi Allah menjanjikan bahwa dalam fikih itu dikatakan bahwa berjualan di hari Jumat di masjid itu makruh gitu ya. Makruh itu karena sebenarnya seringkali memang pedagang di masjid itu omsetnya 300 kali kalau hari Jumat. Karena banyak traffic gitu. Kemudian kalaupun mereka ikut Jumatan, biasanya mereka di belakang, tapi selesai sholat langsung buru-buru untuk menjajaki dagangannya karena keburu orang pulang. Padahal Allah itu sedang mau memberi rizki sebenarnya. Tapi manusia lebih percaya dengan usahanya sendiri, dengan jualannya sendiri, dengan dagangannya sendiri. Nah, Allah menyuruh untuk masuk ke dalam masjid. Nanti Allah akan banyak memberikan inspirasi di situ dan membuka rizkinya. Tapi memang itu butuh ilmu dan keyakinan untuk bisa mengambil janji Allah itu. Gitu. Nah, jadi yang pertama adalah sakinah saat ibadah. Yang kedua adalah sakinah saat bermuamalah. Jadi yang namanya muamalah itu bukan hanya bisnis, tapi muamalah itu artinya saling beramal, berinteraksi dengan manusia. Jadi setiap hari kita berinteraksi dengan semua manusia. Mau dia sifatnya komersil, mau dia sifatnya sosial, mau dengan cucu, mau dengan anak, mau dengan teman, mau dengan rekan usaha, dan dimanapun kita berinteraksi dengan manusia, itu pasti ada potensi friksi, gitu. Nah, tapi karena Allah jamin diberikan sakinah dalam muamalahnya, dia tidak mudah terusik hatinya. Dia bisa sabar, ya kalau ada yang menyinggung dia dengan mudah memaafkan, dia mungkin lagi capek. Nah, kita hatinya akan dibuat lebih lapang. Sehingga sebenarnya banyak masalah itu terjadi karena kita kalah dan mengikuti emosi sesaat yang akhirnya jadi makin runyam urusan. Tapi kalau dari awal kita selalu tenang, biasanya potensi masalah malah nggak terjadi. Karena kita sudah bisa meredam api sebelum jadi semakin besar. Dengan bersabar, dengan memaafkan, dengan tabayun. Ya kalau seandainya katanya ada teman yang ngomongin begini, bener nggak ya? Saya tanya aja lah sambil ngopi sama dia. Akhirnya prasangka tidak timbul. Karena setan juga senang kalau manusia dengar gosip, dengar berita dari teman yang lain, dari orang yang lain, kemudian akhirnya dia tidak mengklarifikasi dan dia mengembangkan persangkaan. Nah, itu akan mengotori hati hal-hal seperti itu. Jadi dengan sakinah itu Allah kasih juga di saat bermuamalah. Kemudian yang ketiga adalah diberikan ketenangan dalam meridhoi bagian yang menjadi ketetapannya.
Jadi kalau semua gelar takdir yang menimpa kita, kita bisa ridho. Ya sudahlah, Allah ngasihnya segini, alhamdulillah kita syukuri, kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Karena kalau dia bisa begitu, menyikapi hidup hari ini dengan syukur, janji Allah sebenarnya barang siapa bersyukur, maka aku akan tambah nikmat. Tapi kalau barang siapa kufur, itu nikmat yang sudah ada malah dicabut. Karena terlalu fokus dengan yang belum ada. Sehingga ya mungkin secara ekonomi pas-pasan, tapi karena kepikiran terus masalah ekonomi sehingga tidak bisa menikmati hidup, tidak bisa menikmati keberadaan pasangan, anak, cucu, kehidupan, terus menerus kepikirannya tentang keuangan, nanti sakit. Jadi kalau tadi itu ya hanya kurang uang, ya, tapi masih sehat, makan sederhana, masih nikmat, karena kepikiran terus satu hal, akhirnya sakit. Nah sebenarnya itu Allah cabut nikmat yang tadinya ada, malah Allah cabut karena dia nggak berhasil mensyukuri yang masih ada, terus pusing dengan yang belum ada. Padahal kuncinya itu syukuri yang ada, yang belum ada nanti Allah tambah. Kalau benar yang ada disyukuri gitu. Nah itu 3 derajat sakinah. Nah kemudian kita masuk ke Quran surat Al-Fat, Quran surat 48 ayat 4. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman, agar bertambah keimanannya, ya, beserta iman mereka yang sudah ada sebelumnya. Dan milik Allah lah, ya, bala tentara lelangit dan bumi, dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah jadi fungsi sakinah itu untuk menambah keimanan dari yang sudah ada. Jadi kalau orang beriman, itu iman namanya iman turun naik. Tapi kalau seandainya Allah berikan ketenangan, itu imannya akan bertambah. Makanya ketika ada ujian, di Al-Quran Allah mengatakan, mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Jadi rumusnya 2, sabar dan sholat. Kalau seandainya banyak ujian, tapi nggak sabar, ya hanya sholat saja, sholatnya nggak akan benar. Karena orang kalau nggak dikasih sabar, nggak bisa sholat benar. Misalkan contoh, ketika Allah mengambil sesuatu yang kita punya hari ini, itu sebenarnya kalau kita adalah orang yang beriman, Allah akan mengambil sesuatu yang kita ada hari ini, itu Allah hendak menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Sebenarnya begitu. Tapi karena kita nggak sabar, jadi ketika Allah mengambil sesuatu yang kita senangi hari ini ya, kita waktu sholat berdoanya pasti, ya Allah, kenapa kok Engkau ambil hal yang aku sukai itu? Ya Allah, kembalikan kepadaku, aku ingin itu kembali gitu. Jadi manusia itu cenderung kurang kreatif dalam berdoa karena pengetahuannya terbatas. Nah biasanya Allah ngambil sesuatu yang ada, mau digantikan sesuatu yang lebih baik. Tapi karena belum datang penggantinya, orang sudah langsung berprasangka buruk ke Allah dan mintanya supaya yang tadi dikembalikan. Gitu. Nah makanya kalau orang sabar, ya sudah, Allah ngambil itu atas izin Allah, berarti ada maksud Allah di situ. Nanti ketika datang gantinya yang lebih baik, baru dia ketemu hikmahnya. Baru dia mengatakan, waduh, ternyata Allah ambil itu mau ngasih yang ini, untung sabar. Jadi ngerti gitu. Bahkan orang itu seringkali ditimpa oleh takdir yang menurut dia kurang enak ya. Tapi kemudian setelah sekian tahun, baru dia mengatakan, wah ternyata ya dulu saya dikasih ujian begitu tuh, banyak hikmahnya sekarang itu ya. Jadi alhamdulillah, dulu saya nggak ngerti tuh kenapa harus begitu gitu. Nah itu kalau sabar, kemudian sholat, biasanya nanti Allah kasih hikmah. Nah jadi tadi di Quran surat Al-Fat, memang Allah memberikan sakinah itu untuk menambah keimanan. Jadi manusia itu imannya akan terus Allah tambah, tapi kalau imannya terus ditambah, akan semakin paham kehidupan masalahnya.
Jadi ketika ujian datang, dia nggak akan takut dengan ujian, tapi dia tahu bahwa ujian itu datang ada tangan yang membawanya, gitu. Atas izin Allah itu, gitu. Jadi sebenarnya ketika ujian datang, Allah itu hanya menginginkan kita untuk menyikapi dengan benar. Kalau sikapnya benar, ujian itu belum diselesaikan, selesai sendiri karena oh ya udah pelajarannya udah ditangkap sama Allah, diangkat ujiannya. Tapi diganti sama ujian baru. Jadi sampai meninggal mah tidak akan selesai yang namanya ujian. Nah, kalau dulu Agi mengatakan ya jangan takut sama ujian. Kan kalau diuji dikasih contekan jawabannya udah nggak masalah. Gitu. Nah sebenarnya Allah itu kalau orang sabar dan sholat, ujian itu akan diberikan pasangan jawabannya. Jadi hukum Allah itu segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Jadi kalau Allah mengizinkan kita diberikan ujian, Allah yang mendesain ujian itu sudah menyiapkan jawaban yang benar atas ujian itu. Nah, cuman kita tertutup karena tadi nggak tenang, karena panik ketika ada ujian, akhirnya kita nanyanya ke entah ke konsultan, ke ahli, ke temen yang mereka juga nggak ngerti hikmah. Ya, akhirnya kita menggunakan berbagai rumus, kok ujiannya nggak selesai-selesai. Karena sebenarnya yang ngasih Allah, yang ngangkat harus Allah. Nah, Allah itu hanya jadi ada password gitu. Ini ujian, passwordnya apa? Kalau dikasih passwordnya, Allah angkat ujiannya gitu. Nah, jadi ketika Allah mendesain ujian itu lengkap dengan pasangan jawaban. Nah, ketika orang sholat, tiba-tiba Allah kasih inspirasi, dia baca Al-Quran, oh ternyata kalau dikasih ujian begitu, saya harus begini menghadapinya. Belum juga dilakukan, baru nyikapinya benar. Biasanya ujiannya udah diangkat. Itu rumus kehidupan tuh sebenarnya lebih banyak persoalan. Jadi persoalan manusia itu banyak. Tapi biasanya ya yang kita selesaikan tuh dikit, kebanyakan persoalan itu selesai sendiri. Biasanya sih begitu. Nah, baik kita lanjut. Nah, di sini di Quran surat Ar-Rod, Quran surat 13 ayat 26 sampai 28. Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan juga mengkadar, membatasi. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang sedikit dibanding akhirat. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Allah tidak menurunkan atasnya suatu tanda, atas Nabi Muhammad suatu tanda yang nyata atau mukjizat gitu ya, ayat sih sebenarnya. Ya, karena kalau dulu mereka mengatakan ya kalau dia nabi ya harusnya kan dia bawa harta, bawa kekayaan, punya gunung emas. Kok yang ikutnya pada orang miskin semua itu gitu. Sementara kami kaum Quraisy nih bangsawannya dan sebagainya begitu. Nabi Nuh juga sama. Kok yang ikut Nabi orang-orang yang bodoh aja ya, yang percaya gitu aja ya, disuruh bikin kapal di atas gunung gitu ya, karena akan datang banjir Nuh, Allah ngasih petunjuknya. Jadi dalam zaman ke zaman biasanya orang-orang yang sukses, orang-orang yang merasa paham kehidupan, yang mungkin memang Allah berikan ya kenikmatan kesuksesan itu, tapi seringkali meremehkan apa-apa yang datang dari Allah karena kadang-kadang ustadz itu ataupun ulama itu nggak harus dari orang yang sukses secara duniawi. Kalau kita kan mengatakannya, oh dia mah soleh, oh agamanya bagus, dunianya bagus, belum tentu juga. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang biasa-biasa aja, tapi dia diberi kerajaan hikmah, diberi hikmah yang banyak gitu. Cuman kita seringkali hanya mendengarkan orang yang nyampaikan. Jadi kalau orangnya ini orang yang kita anggap terhormat, kita dengerin. Tapi kalau ada orang yang kita anggap sebelah mata, padahal yang dia sampaikan sesuatu yang benar, kita seringkali terhijab oleh orang gitu. Padahal sebenarnya yang namanya kebenaran itu bisa keluar dari mulut anak kecil, bisa keluar dari mulutnya anak kita sekalipun, besan kita, atau orang lain yang mungkin di bawah kita secara strata
atau profesi di dunia kerjanya. Nah, kalau orang biasa baca Al-Quran, dia akan bisa memperoleh hikmah dari manapun hikmah itu datang gitu. Karena dia menghilangkan kesombongan di hatinya. Dia selalu terbuka untuk diajari oleh Allah melalui sarana apapun gitu. Hanya orang yang kemudian hadir kesombongan karena mungkin diberi kesuksesan, seringkali tertutup gitu. Maka ya tentu tetap yang paling baik adalah orang yang sukses tapi hatinya tunduk, sehingga dia tetap tidak berlaku sombong terhadap manusia yang lain. Dan karena dia sukses dan berhasil, dia juga mengatakan bahwa ini tuh nggak mungkin bisa kalau tidak atas izin Allah. Jadi sebenarnya kalaupun aku punya prestasi seperti ini, itu berarti ada pengaturan Allah. Dan aku hanya tinggal harus mensyukuri aja. Ya, bedanya sekarang dengan semua kelebihan ini, bagaimana mensyukurinya? Nah, itu harus infak, harus sedekah, harus berbagi. Mau dia ilmu, mau harta, sama aja gitu. Jadi, misalkan contoh, saya dulu pernah punya kenalan, udah sepuh, ibu-ibu, yang dia dari kecil dikasih bakat mijet. Jadi dari kecil dia senang mijet, ya udah punya anak, udah punya cucu. Jadi akhirnya dia bilang kalau lagi silaturahmi ke rumah kumpul dengan keluarga tuh, dia nyariin tuh siapa ponakan cucu yang sakit, dia dipijet sama dia. Dia bilang soalnya kalau saya nggak mijet balik sakit ke saya. Jadi semutan katanya. Jadi dia bilang kayaknya Allah ngasih kemampuan ini memang harus disedekahkan gitu. Itu hal yang kecil seperti itu. Jadi karena dikasih bakat mijet, ya dia merasa bahwa kalau dia nggak memijat orang lain itu semutan dan sakit gitu. Tapi sebenarnya itu dalam semua karunia yang Allah kasih akan seperti itu. Makanya kayak tadi sedekah itu dengan harta. Kalau kita nggak sedekah, harta banyak pun kita akan semakin takut hilang, takut khawatir kurang, akan makin kikir, akan terikat oleh harta. Tapi hartanya banyak, tapi sedekahnya sering, harta yang banyak itu tidak mengikat dia. Harta banyak, alhamdulillah, gitu. Tapi dia juga nggak pelit, gitu. Dan harta itu dia syukuri, bukan harta itu yang mengendalikan hidupnya dia gitu. Nah, dengan orang sedekah, semua ikatan itu Allah cabut supaya manusia itu lebih mudah hidupnya gitu. Nah, jadi tadi saya masih lanjut, dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan atasnya tanda atau mukjizat? Katakanlah sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepadanya, kepada Allah ya, menunjuki orang itu agar bisa menuju Allah. Ya. Siapa-siapa yang bertaubat. Ini siapa-siapa yang bertaubat. Dan menjadi tentram hati mereka dengan mengingat Allah. Ingatlah dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, ini sekarang tadi skema sakinah, bahwa sakinah itu ketika hatinya sedang goncang, kemudian Allah turunkan cahaya, yang dengan cahaya itu badannya bisa tenang. Seminimalnya kalau datang ujian, ingat langsung ke Allah. Jangan panik. Istighfar kalau panik, tenang dulu. Oke, nggak apa-apa, masalah hadir. Tapi pasti nggak ada Allah iya gitu. Jadi jangan langsung panik. Ya Allah, Engkau yang mengizinkan masalah datang. Tunjuki hamba bagaimana untuk menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Nah, dia ambil wudhu, dia sholat, kemudian nanti dia berpikir menggunakan akliyah, kira-kira apa yang bisa kita tempuh, kita lakukan secara akliyah dengan masalah yang ada. Gitu. Nah, biasanya di situ Allah, karena dia diberikan ketenangan, akalnya itu jadi objektif dan bisa menyelesaikan masalah. Karena akal manusia itu kan sebenarnya pandai, kalau saja nggak diganggu sama hawa nafsu dan kekhawatiran. Jadi kalau keputusan yang impulsif sifatnya, itu biasanya karena didesak keadaan. Jadi manusia itu seringkali mengambil langkah-langkah yang instan, yang kemudian terjebak dalam satu keadaan, karena waktu mengambilnya itu sedang dalam keadaan yang nggak stabil.
Makanya nggak boleh menyelesaikan sebuah persoalan ketika engkau sedang marah, misalnya. Karena jadi bias nanti. Karena kita sedang dikuasai oleh perasaan. Sebenarnya masalah itu bisa langsung selesai, tapi karena terpancing emosi, khilaf sesaat, malah jadi panjang buntutnya, misalkan contoh. Tapi kalau orang dihadapi masalah apapun, berhenti dulu, refleksi dulu, nunggu tenang, ambil air wudhu, sholat, setelah tenang, dia bisa keluar lagi analisanya. Oke, ada masalah begitu, apa aja nih langkah-langkahnya yang memungkinkan? Gitu. Nah, biasanya jalan lagi akalnya gitu. Itu sederhananya gitu. Tambah lagi kalau Allah kasih bantuan, dikasih inspirasi juga ketika sholat, tiba-tiba akalnya jadi cerdas, bisa melihat jalan keluar yang paling mudah gitu. Nah, biasanya manusia tertutup karena sudah panik duluan. Nah, jadi itu tadi sakinah, kalau ini tumaninah. Kalau tumaninah itu sederhananya, dia ada 3 derajatnya yang namanya tumaninah. Jadi tumaninah itu yang pertama, di kitab ini dikatakan tumaninah dengan penyebutan asmanya. Ya, jadi ini sederhananya itu ya saya langsung perlihatkan ya. Jadi tumaninah dengan penyebutan asmanya itu, kalau ditimpa sesuatu, orang langsung zikir ingat Allah. Langsung astagfirullah ya Allah, kenapa ya kok khawatir gitu aja, kan ada Allah. Ya sudahlah, tenang dulu ya. Nah, itu dengan menyebut nama Allah itu orang akan diberikan tumaninah melalui zikir itu. Kemudian derajat keduanya adalah tumaninah dengan penyingkapan jalan, diberi petunjuk. Ya. Yang ketiga, tumaninah dengan penyaksian atau kebersamaan katanya. Jadi ada hikmah. Jadi kalau yang mudahnya, ketika orang didatangi sebuah problem dalam kehidupan, dia bingung, dia kalut, asal dia cepat ingat Allah, zikirillah, jadi astagfirullah ya Allah, kenapa ya kok saya kalau hal-hal kayak gini tuh selalu panik aja ya. Coba deh dibawa tenang dulu ya Allah, mohon pertolongan. Maksudnya zikir begitu. Kalau orang zikir seperti itu, tidak kalah, karena ketika orang lagi panik itu setan datang. Setan datang langsung bawa was-was, dia niup. Sebenarnya apinya ada di dalam orang itu. Ketika dia terpancing, dia masih lagi mempertimbangkan ini harus gimana nih aksinya ya dengan problem seperti ini. Setan datang niupin. Ayo, kalau kamu nggak sekarang bergerak nanti nggak ini loh. Harus selesaiin sekarang. Ayo, udah ambil aja jalan pintas dulu, gampang nanti. Dah Allah mah ngerti. Dia akan gitu. Akhirnya ambil sama kita tuh sesuatu yang Allah larang. Ya karena setan senangnya menggunakan was-was. Gitu. Nah, was-was setan itu bisa ditanggulangi dengan tar dulu. Karena kalau keterburu-buruan dari setan, ketika ada masalah, meskipun hati saya itu sedang panik dan ingin mengambil jalan, apapun jalan yang termudah, meskipun dia itu saya tahu sebenarnya nggak boleh, dia pause dulu, dia ingat Allah, ya Allah, tar ya Allah, mohon beri kesabaran, ini kenapa ya saya harus bisa diam dulu, refleksi dulu, kita langsung mohon ke Allah gitu. Nah, nanti dari sana ketika orang dikasih kesabaran, dia sholat, Allah kasih petunjuk, dikasih kemudahan berpikir, dikasih jalan-jalan untuk menyelesaikan itu. Nah, nanti ketika dia paham, sebenarnya dia berikutnya juga nggak akan khawatir lagi ketika ada ujian yang datang, tenang. Dangarana ujian teh ada yang bawa, ada pemiliknya. Ya, makanya dikatakan begini, jika engkau ya ada kalimat ulama mengatakan begini untuk memotivasi kita. Ketika ujian hadir, jangan mengadu ke Allah katanya. Jangan kau mengadukan tentang ujian ke Allah katanya gitu. Tapi katakan kepada ujian, aku teh ada Allah loh. Katanya gitu. Jadi maksudnya bukan nggak boleh ngadu ke Allah, dan memang harus ngadunya ke Allah. Tapi arti dari kalimat itu, kalau ke Allah itu bukan merengek, ya Allah kenapa engkau timpa begini, ya Allah, aku kan berat. Bukan begitu. Ya Allah,
Aku yakin kalau sesuatu menimpa itu atas izinmu. Kalau itu engkau izinkan berarti ada maksudnya, ada kebaikan di baliknya. Ya Allah, beri hamba hati yang tenang, ridho, bisa menetapi apa yang engkau sudah aturkan, dan beri pemahaman supaya bisa ngerti pengajarannya apa. Ya, dan beri jalan keluar setelah engkau memberi pelajaran. Nah, itu yang harus diminta itunya. Jadi jangan sampai ujiannya datang, hikmahnya nggak dapet gitu. Jadi istilahnya yang namanya ujian itu durian runtuh sebenarnya. Jadi kalau seandainya nggak bisa dibuka isinya yang manis, ya keruntuhan duri aja terus hidup tuh. Jadi ujian mah akan terus datang. Cuman masalahnya kalau dia mampu ngebuka, ujian itu akan berubah menjadi hikmah dan pengetahuan. Menjadi semakin mengenal Allah dan menjadi mengerti rumus kehidupan. Gitu. Nah, jadi sederhananya bahwa tumaninah itu biasanya di dalam sholat. Jadi kalau di dalam sholat itu tadi ada ketentuan sholat itu harus tumaninah. Jadi kalau dari rakaat pertama Allahu Akbar, ya nikmati rakaat pertamanya. Nah, karena kita buru-buru ada kerjaan setelah sholat dan sholatnya itu hanya menyelesaikan kewajiban, biasanya baru rakaat pertama, aduh masih tilu deh ya gitu. Atau kalau lagi taraweh tuh, sebentar lagi bulan puasa, kita pergi taraweh 11 rakaat, waduh baru 4 rakaat pertama, masih ada 4 lagi, belum can witir. Jadi datangnya itu, ya nggak usah, lamun gitu mah nggak usah, ya alhamdulillah sudah baik sholat ya. Tapi sebenarnya kita harus belajar menikmati. Ya sudah nikmati, dan nggak akan lama, selama-lamanya 15 menit, 20 menit. Nah, tumaninah itu ketika lagi duduk, nikmati duduknya. Ketika lagi sujud, nikmati sujudnya. Lagi sujud, jangan cepat-cepat mau berdiri. Nah, maksudnya begini, Allah itu tidak akan mengangkat ujian di dalam kehidupan seseorang sehingga dia tumaninah dulu dalam keadaan yang ada hari ini. Jadi kalau seandainya dia masih ketika dia ditimpa sesuatu yang baru dalam kehidupannya, ya misalkan tadi biasa bekerja, tiba-tiba masuk usia pensiun, begitu masuk usia pensiun, ya nikmat sebentar kan? Nikmat sebentar, wah enak nggak harus ngantor, kalau dulu pagi harus berangkat, wah bisa waktunya banyak, bisa ini. Sebentar itu, begitu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mulai jenuh. Aduh apa ya, mending nggak ada aktivitas begini dan lain sebagainya. Mulai itu, mulai gundah, mulai karena masuk sebuah setting baru dalam kehidupan. Gitu. Sama dengan tadi orang biasa sendiri, nikah, sekarang sudah punya pasangan, tadinya bisa enak aja, apapun bisa dia lakukan, begitu udah punya pasangan, ya minta antar belanja lah, nemenin inilah, kadang-kadang ada problem, aduh enak dulu masih bujangan mah ya, nggak ada yang ngelarang, nggak ada yang ini. Nah, selama dia belum bisa tenang, tumaninah dalam keadaan yang baru, dia akan terperangkap. Jadi kalau dia bisa menikmati, oke, hari ini dalam hidup rumah tangga banyak dinamika yang baru, saya nikmati aja dulu semuanya, baru nanti dikasih lagi yang lebih nikmat bentuknya. Gitu. Jadi manusia itu akan berubah dari satu fase kehidupan ke fase yang baru. Biasanya manusia itu selalu hidupnya di masa lalu atau ingin cepat-cepat keluar dari yang sekarang. Gitu. Jadi kalau sekarang sedang lagi susah hidupnya, pasti doanya, ya Allah, kapan engkau angkat ujian ini, kapan ini selesai ya Allah, gitu ya. Padahal sebenarnya Allah akan angkat kalau kamu sudah bisa tumaninah dalam keadaan yang itu. Allah lagi atur kamu sedang diuji dengan kesulitan. Ya kalau dengan kesulitan berarti harus bersabar, harus berusaha dengan sesuai mampunya, sisanya tawakal ke Allah, karena mampunya manusia itu pasti kurang. Ya, nah seringkali manusia juga nggak menghadapi ujian karena kemampuannya terbatas. Dah saya mah nggak mampu, dah kalau saya kerjain juga capek aja nggak akan selesai. Nah dia sudah langsung keblok di situ. Padahal ayatnya barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah mencukupi. Jadi ya kamu mah cuman mampunya segitu, tapi kalau kamu tawakal, sisanya mah nanti selesai sendiri, Allah akan kasih pertolongan.
Yang penting kamu bagian kamu aja kerjain gitu. Nah, manusia itu sering diuji seperti itu. Jadi eh, manusia itu sebenarnya atas izin Allah diterdamparkan dalam kondisi-kondisi tertentu dalam kehidupannya. Nah, kenapa Allah izinkan terdampar dalam kondisi itu atau terkurung oleh kondisi itu? Karena itu teh ada kurikulumnya. Jadi kalau kamu lagi dikasih hidupnya begini nih, sulit begini, itu ada kurikulumnya. Allah nggak akan mindahin ke kurikulum yang baru kalau yang itu belum selesai pengajarannya. Makanya cara untuk supaya cepat selesainya, minta supaya bisa tumaninah. Ya udahlah, nikmati aja. Kerjain aja dulu. Karena kalau dikerjain, diambil pelajarannya, justru itu yang membuat kita dikeluarkan dari persoalan itu. Contohnya seperti itu. Baik, ya terakhir, ini terkait dengan tumaninah. Memang di Al-Quran itu terkait dengan tumaninah ini sesuatu yang sangat tinggi, karena ya ayuhan nafsul mutmainah, ya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Robmu dengan ridho dan diridhoi. Ya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya sebenarnya Allah itu mau ngasih sorga ke semua orang. Hanya manusia itu ketika Allah mengaturkan takdir terbaiknya, punya hawa nafsu. Jadi saya mah pengennya gini, tapi Allah mengaturnya gini. Ah, saya mah pengennya yang versi saya. Jadi dia selalu melawan takdir. Padahal sebenarnya Allah itu yang lebih ngerti. Jadi kita berencana, kita punya keinginan, kita punya planning, tapi ketika planning kita di kehidupan itu yang terjadinya mungkin tidak 100% sesuai dengan planning kita harus mampu ridho mengatakan, saya sih sebenarnya pengennya yang itu, tapi saya sudah berusaha, tidak kejadian, yang terjadinya malah ini, berarti ini ada planningnya Allah. Berarti planningnya Allah pasti lebih baik dari planningnya saya. Cuman saya belum tahu baiknya di mana gitu. Nah, kalau dia ngikutin rencana Allah, belajar ridho, baru belakangan dia akan temukan itu adalah rencana yang terbaik buat hidupnya. Cuman karena nggak bisa move on karena masih terikat oleh pengaturannya sendiri, itu yang membuat dia tersiksa dan tidak kunjung sampai kepada yang Allah janjikan. Kehidupan yang lebih baik bagi dia sesuai yang lebih tahu gitu. Baik, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi, saya mohon izin pamit sambil menutup kajian pagi ini dengan beristighfar pada Allah, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.